ketemu lagi di Pentas Tani Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pentas, PNS Cerita Integritas episode ke-9. Hai teman cerita, apa kabar teman cerita semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ya, tetap sehat dengan patuh pada protokol kesehatan. Hmm, Jaga jarak saat sedang di ruang publik dan hindari kerumunan. Jaga juga kebersihan tubuh dan lingkungan. ya, Makan sehat dan olahraga teratur. Jika ada gejala kurang sehat, teman-teman segera periksa ke dokter ya. betul sekali. Selain kesehatan, kita juga harus selalu mengutamakan keselamatan. Jadi untuk teman cerita, selama mendengarkan pentas ini juga tetap harus waspada ya, utamakan keselamatan. Benar. Kalau teman cerita lagi beraktivitas dengan konsentrasi yang tinggi, kami sarankan untuk pause dahulu dan lanjut mendengarkan ketika punya waktu luang. Iya, benar sekali. Karena walaupun lama nggak muncul nih ya, Kak Tony, kita tuh sebenarnya nggak kemana-mana. Kita Yoi. tetap ada di kanal kesayangan kita semua, di YouTube, podcast, di Spotify, dan Anchor. Ya, Teman cerita bisa subscribe ya, yang belum subscribe nih, follow juga Instagram dan Facebook kami di PNS Cerita Integritas, biar tidak ketinggalan setiap episodenya. betul sekali. Nah, Kak Iis dan teman cerita dimanapun berada, sebelum kita lanjutin obrolan pada episode kali ini, Mhm. aku pengen nge-review sedikit nih 2 episode yang lalu yang jadi bagian dari serial nilai integritas kita kali ini. Iya benar Kak Tony. Kalau aku inget-inget nih, 2 episode lalu itu kita menghadirkan Hmm. seorang pegiat anti korupsi yang pertama dari Bumi Angin Mamiri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ingat nggak siapa Kak Ton? Ada Kak Sahlan ya. Iya benar sekali. Nah, Kak Sahlan ini kan waktu itu bercerita tentang pengalamannya membuat SIM yang ternyata tidak sesuai prosedur. Hmm. Cerita Kak Sahlan ini berkaitan erat dengan nilai inti integritas, yakni bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Coba deh teman cerita cari episode cerita pentas bersama Kak Sahlan, kemudian didengerin lagi ceritanya. Nah, setelah Kak Sahlan ada seorang advokat yang juga pegiat anti korupsi dari Pulau Sumatera. Nah, siapa yuk? Nah iya aku ingat Hmm? namanya Kak Bobson. Jadi Betul. Kak Bobson ini kan waktu itu bercerita Heeh. tentang pelayanan publik kepada orang-orang yang status sosialnya tuh beda, Kak Oke. Tony. Nah, cerita itu mencerminkan sikap integritas yaitu adil, berani, peduli dalam hal pelayanan publik. Teman cerita juga bisa mendengarkan kembali dengan mencari episode cerita pentas bersama Kak Bobson. Nah, ayo dicari-cari. Nah, setelah lama menimbang, mengingat, memutuskan, dan akhirnya kita kembali lagi dengan teman bincang yang nggak kalah menariknya. Waduh, siapa tuh Kak? Pada penasaran? Penasaran banget dong. Nah, teman bincangnya adalah Jeng Jeng. Ya, kita berdua ini. Yeay. Ternyata kita berdua ini teman cerita. Jadi episode kali ini kita akan Hmm, bercerita bersama Kak Tony dan Kak Iis aja betul, nih. betul. Kalau 2 episode kemarin kita ngobrolin soal pelanggaran integritas yang dilakukan oleh ASN dalam rangka penyelenggaraan layanan publik bersama 2 teman bincang dengan latar belakang hukum. Kali ini tepat rasanya jika kita menuntaskan seri integritas dengan bercermin kepada nilai kerja keras, mandiri, dan sederhana yang dekat dengan kita. Oke, kalau gitu Kak Tony, kita mulai dengan kerja keras dan kemandirian nih ya. Aku Hmm. langsung ngetek nih buat nanyain Kak Tony. Menurut Kak Tony, gimana sih Kak Tony aktualisasi nilai kerja keras dan kemandirian dalam keseharian Kak Tony nih? Kalau menurut saya, kalau dalam kehidupan sehari-hari di kantor, kerja keras dan mandiri itu erat kaitannya dengan kita ketika ada amanah atau penugasan. Jadi, kalau menurut Mhm. saya, kerja keras itu bentuk totalitas kita untuk memberikan yang terbaik ya, yang seoptimal mungkin yang kita bisa. Apapun yang kita punya, daya upaya yang kita punya, ya kita kerahkan untuk menuntaskan amanah yang telah kita dapatkan. Nah, itu
menurut saya tuh kerja keras. Baik. Kalau kemandirian ya kita bekerja dengan diamanahkan kepada kita tugas dan hanya kita yang mengerjakan atau berkelompok, tentukan kalau memang tugasnya harus diselesaikan oleh kita, maka kita perlu untuk mengerjakan sendiri. Kalau memang memungkinkan untuk bertanya, silahkan untuk bertanya. Tetap untuk menyelesaikan tugasnya itu saya pribadi yang mengerjakan gitu. Bertanyanya tuh bukan berarti minta diselesaikan sama orang lain gitu ya, Kak Iya, Tony ya, tapi untuk mendapatkan petunjuknya aja ini iya. caranya gimana sih? Tapi akuntabilitasnya tetap ada di kita gitu ya. Betul, jadi misalkan teman kita tuh pernah ngerjakan suatu tugas yang sama dengan tugas yang kita terima. Nah, kita tuh nggak sekonyong-konyong untuk menyerahkan tugas, tolong dong kerjakan ini, kan kemarin kamu pernah ngerjainnya hal sama. Nggak Kamu kan gitu. pernah, kamu aja yang ngerjain gitu ya. Nah, padahal atasan misalkan atau pimpinan atau yang memberikan tugas itu kan sudah percaya kepada kita tuh. Jadi kepercayaan dari yang memberikan penugasan ya harus kita tuntaskan gitu. Jadi ya sekedar untuk bertanya, oh kemarin seperti apa yang kamu kerjakan, dari hasil diskusi dengan teman. Nah, akhirnya saya bawa untuk mengerjakan tugas saya sendiri. Begitu Kak Iis. Jadi itu ya wujud Mm-mm. kerja keras dan kemandirian yang sehari-hari diaktualisasikan oleh Kak Tony, dan kayaknya nggak cuma Kak Tony nih, ini bisa banget diterapkan sama semua teman cerita ya Betul, yang di lingkungan pekerjaannya. Jadi kan nggak spesifik tadi yang diceritakan Kak Tony itu nggak spesifik untuk tugas-tugas tertentu, tapi benar. semua hal, semua kegiatan baik di kantor, di sekolah maupun di rumah juga bisa diterapkan nih seperti Benar. resepnya Kak Tony tadi. Iya, intinya sih kalau kerja keras itu menggambarkan bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengerjakan, tidak Sungguh-sungguh. tidak Ya, benar. asal-asalan, tidak yang penting selesai gitu, tapi memberikan yang terbaik setiap tugas yang kita dapatkan gitu. Kalau kita bisa mengoptimalkan daya kita, kekuatan kita, apapun yang kita miliki untuk tugas yang kita dapatkan, nah itu mencerminkan kerja keras teman cerita Benar-benar. semuanya. Siap deh. Kak Tony, sadar nggak sih kalau kerja keras dan kemandirian ini lekat banget sama salah satu nilai Kementerian Keuangan, yaitu Wah iya profesionalisme. benar. Jadi aku tuh ya, kalau dengar kata profesional itu langsung tergambarnya ke pegawai-pegawai Kementerian Keuangan khususnya nih yang sangat pekerja keras dan sangat mandiri dalam melakukan tugasnya, Kak Wah, Tony. gimana kalau Kak Iis menggambarkan profesionalisme dalam wujud kerja keras dan kemandirian, terutama ASN-ASN di Kementerian Keuangan ya Kak Iis bilang tadi. Jadi Kak Tony, kita tuh di Kementerian Keuangan ya punya, kalau saya ngelihatnya sendiri, punya uh, uh, apa namanya, standar bekerja yang tinggi, work standar yang tinggi, Kak Tony. Jadi kita tuh tidak pantang menyerah, terus memang terbiasa dengan kalau ada tantangan penugasan tuh dicari caranya bagaimana biar selesai gitu. Ya. Jadi tidak terbiasa untuk bilang, aduh susah bang. Kalau saya ya Kak Tony ya ngelihat ke sehari-hari dan etos ini kemudian yang sedikit banyak membentuk pribadi saya selama beberapa tahun bekerja di Kementerian Keuangan. Jadi kalau dimintain sesuatu, dimintain untuk mengerjakan sesuatu itu jarang sekali kita memulai dengan kata waduh susah banget nih, atau aduh kayaknya nggak bisa deh. Pokoknya kita yang ini gimana caranya biar bisa gitu. Kan kita lihatnya dari bright side-nya itu. Kita carinya bisa Pak, kami cari caranya yang paling efisien. Nah, itu tuh kerja keras gitu kan. Jadi tidak melulu tidak pantang menyerah seperti itu, Kak Tony. Kemudian kemandiriannya ya, walaupun kita dituntut untuk bersinergi, saling bersinergi, kerjasama, tapi bukan berarti kita saling melimpahkan pekerjaan. Betul. Kita tuh tetap profesional, kita tahu yang mana yang menjadi bagian kita, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya sesuai porsi kita. Kemudian barulah setelah itu semua selesai, kita kolaborasikan bersama sehingga bisa menjadi suatu hasil penugasan yang baik. Seperti itu sih Kak Tony, kalau yang sehari-hari sangat terasa di
lingkungan pekerjaannya Kak Iis ini, dan sedikit banyak karena itu selalu ya Kak Tony, selalu setiap hari dan selama bertahun-tahun konsisten untuk dilakukan, itu tuh membentuk etos Wah, gitu, etos di dalam diri kita. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. etos kerja gitu ya. Iya, benar sekali. Benar. Jadi kalau dari Kak Is tadi berarti setiap penugasan pasti ada jalannya gitu ya. Dan upaya untuk meraih jalannya itu yang Kak Is katakan adalah kerja keras, bentuk profesionalisme. Iya. Nah, ternyata etos kerja ini juga ada satu lagi Kak Is, nilai yang menggambarkan etos kerja. Iya, benar sekali. Tadi udah kita sebutin. Sederhana gitu ya Kak Ya, Is. sederhana. Nah, kalau menurut Kak Is gimana kesederhanaan itu? Ada nggak cerita atau sosok yang bisa diteladani dalam kesederhanaan ini Kak Is? Oke, Kak Tony. Jadi kalau sederhana itu adalah nilai pamungkas Kak Tony di 9 nilai integritas kita. Waduh, Pamungkas gimana itu gini, pamungkas itu? seluruh nilai yang kita bahas sebelumnya, berani, jujur, mandiri, peduli, adil, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, itu bisa menghantarkan kita menjadi seseorang yang berhasil, seseorang yang potensial untuk sukses gitu ya. Nah, apabila seluruh nilai itu tidak dibarengi dengan sikap kesederhanaan, maka kita akan menjadi orang yang congkak. Seperti itu Kak Tony, aku mikirnya. Jadi kita udah sukses, udah bisa, udah berani orangnya, udah pekerja keras, udah mandiri, tapi kalau kita tidak sederhana, tidak membumi, itu kita jatuhnya sombong-sombong juga. Nah, sombong itu dekat dengan potensi perilaku yang koruptif, seperti itu Kak Tony. Benar. Nah, jadi sederhana ini walaupun orang mungkin menyepelekannya, tapi sebenarnya dia penting untuk mengimbangi seluruh nilai yang ada gitu, agar kita tetap menjadi orang yang berintegritas, seperti itu. Nah, kalau ditanya sosok, banyak nih Kak Tony, orang-orang sukses, petinggi-petinggi yang sikapnya tuh tetap sederhana. Contohnya yang kita bisa baca di Orange Juice for Integrity, di situ ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kak Tony, kita tahu kan dia itu dalam tanda kutip bisa dibilang rajanya Pulau Jawa gitu kan. Betul. Nah, tapi ada suatu cerita, dia waktu itu ditilang karena melanggar forbidden ya, jadi melanggar jalur, dan dia tuh udah terima ya, ini emang saya, ini kesalahan saya gitu, tidak congkak. Saya kan pemimpin, Ngaku masa salah ya? ngaku salah. Jadi dia selain berani juga dia sederhana gitu. Ada kan yang iya saya salah, tapi kan saya bos gitu. Jadi kamu nggak mau dong. Iya dia berani, tapi dia tidak sederhana dalam sikapnya gitu. Nah, karena ini diimbangi dengan kesederhanaan, jadi dia iya saya salah dan saya menerima kesalahan itu. Nggak apa-apa, ditilang aja. Kemudian pada suatu ketika dia juga membantu seorang embok gitu, mengantarkan dia pulang ke rumah. Sosok yang sangat bersahaja ya, padahal seorang raja mau numpangin emboknya, kemudian disupirin sendiri sampai ke rumahnya, dan embok itu nggak tahu gitu loh kalau dia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono gitu. Jadi sosok itu sangat bersahaja Kak Tony. Kemudian ada Wakil Presiden pertama kita, Muhammad Hatta, yang kita tahu sendiri bahwa ada mimpi. Dia punya mimpi beli sepatu Bailey yang sampai akhir hayatnya tidak terbeli sama dia karena uang tabungannya tidak pernah cukup. Padahal kalau kita mau bilang ya, dia kan wakil presiden ya, masa iya dia nggak dia nggak bisa beli sepatu gitu, perkara sepatu doang gitu kan. Tapi karena dia kesederhanaannya, kemudian dia mungkin memprioritaskan ya, memang itu bukan sesuatu yang penting gitu. Jadinya seperti itu, akhirnya tidak terbeli. Saking sederhananya dia loh Kak Tony, tergambar dari walaupun dia sosok pemimpin, tapi dia tuh merasa sudah cukup dengan apa yang kita punya. Nah, inti kata sederhana tuh itu bersahaja, merasa secukupnya aja gitu loh, kita menggunakan secukupnya. Nah, itu tuh menurut aku relevan banget nggak sih Kak Tony di masa-masa pandemi yang sekarang ini, yang kita semua berada di titik krisis gitu Kak Tony. Menurut Kak Tony sendiri gimana Kak? Ya memang ya, kalau dalam kondisi pandemi
pandemi gini memang dalam masa yang serba terbatas. Mungkin kalau kita merasa kita memang sudah cukup, tapi banyak yang di luar sana juga kesusahan. Jadi alangkah lebih baiknya dalam kondisi yang seperti ini kita menyisihkan sesuatu untuk mereka yang mungkin lagi berjuang di tengah keterbatasan pandemi ini. Kita terbiasa dalam bentuk ketersediaan tidak mewah, sehingga misalkan ketika juga kita dalam kondisi punya, kemudian kita nanti dalam kondisi yang terbatas gitu tidak ada kaget, istilahnya apa ya, jet lag atau perbedaan Ya, kultur yang sangat benar-benar. jauh gitu. Kita sudah mempersiapkan diri gitu. Jadi kesederhanaan ini juga salah satu bentuk kita untuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi masa yang kritis seperti ini. Berbagai kondisi, benar. Tapi Bener. sederhana itu nggak berarti pelit kan, Kak Tony? Enggak dong. Kalau sederhana ini bukan berarti hemat-hemat juga. Jadi sederhana itu apa yang memang dibutuhkan gitu ya. Jadi apa yang memang Secukupnya gitu ya. secukupnya saja. Lebih baik dalam masa pandemi ini juga ditabung, banyak-banyak bertabung, karena kita nggak tahu di masa akan datang ini akan terjadi seperti apa. Krisis yang kita akan hadapi itu akan seperti apa. Kita juga sama-sama tidak tahu seperti Iya, itu. benar sih. Kita masuk dalam ini apa VUCA word. Nah, penting nih, nanti kita kayaknya seru nih kalau bahas VUCA word. Fuca asik fuca. Oke, Kak Ton, lanjut. Oke, jadi kalau dari obrolan kita tadi berarti emang penting ya kita punya etos kerja keras, mandiri dan sederhana. Apalagi kita sebagai seorang PNS gitu ya, Kak Ais. Nah, Kak Tony, terakhir nih aku mau nanya dong. Harapan kamu, Kak Ton, khususnya sebagai ASN nih terkait etos kerja ASN dalam melayani masyarakat apa sih? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang etos kerja, dihubungkan dengan 3 nilai yang tadi kita bahas, untuk melayani masyarakat memang sangat diperlukan. Artinya ketika kita bekerja itu menjadi harapan dan tumpuan dari masyarakat Indonesia semuanya untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi kalau kita tidak bekerja keras, kemudian kita juga tergantung terus sama orang atau pihak lain, tidak bisa mandiri, kemudian kita juga tidak punya rasa empati kepada masyarakat sehingga kita bermewah-mewahan dalam kondisi yang krisis seperti ini, maka ASN yang diharapkan atau PNS yang diharapkan oleh masyarakat itu tidak akan terwujud. Jadi pemerintah yang seharusnya hadir sebagai tulang punggung atau harapan bagi masyarakat tidak terjadi, tidak terwujud. Seperti itu Kak Iis. Jadi untuk melayani kalau untuk melayani masyarakat memang dibutuhkan kerja keras. Apapun yang kita bisa kita optimalkan ya demi rakyat Indonesia. Kita juga harus siap mandiri, siap tidak tergantung sama orang lain atau pihak lain. Kita bisa kerjakan sendiri dan terus untuk melakukannya dengan penuh kesederhanaan agar apa yang dicita-citakan kita selama ini untuk keluar dari masa krisis pandemi ini bisa terwujud gitu. Aku tuh pengen mencoba menarik benang merah nih dari seri integritas pertama, kemudian kedua sampai di seri integritas kita yang terakhir, yang ketiga ya. Jadi di seri pertama kita sudah membahas kita sudah mencari nilai inti integritas ini dengan bagaimana kita menjadi jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian di seri kedua kita mencoba mengembangkan sikap integritas melalui perilaku adil, berani dan peduli. Nah, di seri ketiga ini kita mencoba untuk menumbuhkan etos kerja dalam apa yang kita lakukan sehari-hari itu melalui nilai-nilai kerja keras, sederhana, dan mandiri. Nah, Pak Tony, kerja keras dan mandiri ini merupakan salah satu modal yang kuat yang harus dimiliki oleh ASN sebagai benteng utama untuk mencegah ASN dari korupsi. Saya sih melihatnya seperti itu ya Kak Tony. Jadi ketika orang mempunyai etos kerja keras, kemudian dia adalah seorang pribadi yang mandiri, dia itu tidak gampang mencari jalan cepat, jalan pintas gitu Kak Tony untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Jadi motif itu adalah salah satu faktor penyebab korupsi. Selain itu ketika kita memiliki
etos kerja keras gitu, kita tidak dengan segampangnya memanfaatkan kelemahan sistem yang ada, Kak Tony, untuk melakukan perilaku yang koruptif gitu. Jadi itu tidak akan menjadi potensi besar, justru sikap justru etos kerja keras dan kemandirian ini bisa menjadi benteng seorang ASN agar tidak melakukan perilaku koruptif ataupun tindakan korupsi. Nah, sedangkan etos kerja sederhana ini juga merupakan benteng karena menghapus faktor greedy. Oke, Jadi benar-benar. dia itu membuat seseorang tidak serakah, Benar. which is kalau orang tidak serakah itu akan hilang gitu kemauannya untuk korupsi seperti itu Kak Tony. Karena lagi-lagi faktor keserakahan adalah salah satu dari penyebab korupsi ya yang kita tahu. Nah, dengan adanya kesederhanaan itu akan membentengi diri kita selaku ASN agar tidak dekat-dekat dengan perilaku koruptif ataupun tindakan korupsi. Mungkin untuk penutup sesi kita itu Kak Tony benang merah yang bisa saya ambil. Wah, mantap. Berarti memang selain untuk menjaga biar kita bisa melayani masyarakat dengan baik, ternyata kerja keras, mandiri dan sederhana juga benteng kita untuk biar tidak kita terjerumus dalam tindakan koruptif atau tindak pidana korupsi gitu ya Kak Iis. Iya, benar sekali Kak Tony. Mudah-mudahan ini semua 3 seri ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya ASN nih, bisa dipakai menjadi referensi gitu apabila ingin bekerja. Oh iya ya, kita nggak boleh gini, kita harus gini gitu Kak Tony. Nah Kak Iis, kita juga mau ngajakin teman cerita untuk sama-sama merefleksikan diri. Apakah kita memang perlu bekerja keras, mandiri, dan tetap menjunjung kesederhanaan dalam etos kerja kita? Nah, nanti teman cerita bisa sharing ya, boleh. di kolom komentar. Baik teman cerita yang ASN maupun yang non-ASN, silakan bebas berkomentar. Ya, silakan ya diisi komentarnya. Jadi kita sama-sama diskusi nih. Emang bener tadi yang Kak Iis bilang seperti itu perlu banget biar kita membentengi diri kita dari korupsi. Emang menurut kalian sama nggak sih, sependapat nggak sih dengan hal itu? Betul. Seperti itu. Nanti di-share di kolom komentar gitu. Nah, Kak Ton, biar pentas ini juga jadi lebih baik, bantu kami juga ya untuk mengisi formulir feedback, saran dan masukan dengan ketik link di browser s.id_teman cerita. Linknya juga akan kami taruh di caption. Nah, selain itu, teman cerita juga bisa kontak kami secara langsung ke email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message ke Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas atau chat kami ya di 085646869204. Oke deh, teman cerita, terima kasih ya semuanya. Kita ya, walaupun ini udah deket-deket akhir tahun, tapi kita masih ada 2 episode spesial menjelang akhir tahun ini. Mudah-mudahan bisa ya Kak Tony ya. Kita harus bekerja keras nih untuk mewujudkan 2 episode itu. Oke deh teman cerita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.